Cilakanya karena kita hanya untuk mempermudah 100 Hz tadi dijadikan sebuah acuan itu bahwa banyak loh, banyak yang bahwa begitu. oh ini bukan 100 Ya. pokoknya gitu. Jadi, Padahal ya. frekuensi subwoofer pun tidak hanya di frekuensi 100. Tapi khusus untuk audio, kita hanya bicara 20 getaran per detik atau 20 Hz Ya. hingga 20.000 getaran per detik untuk audio, untuk Ya. telinga. Yang akan digunakan frekuensi dominannya itu di berapa? Yes, Jadi banget. tidak harus dengan angka 100. Enggak. Angka 100 itu adalah angka yang supaya mudah dibagi untuk kita pelajaran teori. Polarity checker, dek sudah bener hijau, dek sudah bener hijau, berarti sudah pasti dia dengan dia invest. No. Jadi saling berhubungan satu dengan yang lain. Tapi yang tidak boleh adalah kita mengajarkan teori yang basic ini salah. Itu yang paling berbahaya. Mengapa diciptakan sistem yang disebut line source atau straight line source atau line array? Mengapa diciptakan? Karena kita mau mengontrol vertical coverage area. Ya. Yang lain tidak. Satu detik. Ya. Oke. Lalu ada rumus yang namanya rumus panjang gelombang. Oke. Oke. Rumus panjang gelombang adalah kecepatan bunyi di udara dibagi frekuensi. Ya. Yang kita ketahui, frekuensi yang bisa didengar oleh telinga manusia itu 20 Hertz sampai dengan 20 ribu kilohertz. hertz atau Ya. 20 kilohertz. Sampai sini oke. Hertz sendiri adalah nama orang. Ya. Satuannya adalah seperdetik. Ini udah mulai ribet nih. Ya. Jadi kalau 340 meter per detik Ya. dibagi 100 seperdetik, Ya. nanti tinggal meter. Itu Yes. juga pelajaran SMP. Itu karena dasar matematika gitu kan, Betul. meter per second lalu Seper second. seper second. Jadi kan balik itu coret-coret gitu. Coret jadi meter. Ya, Kan maka gitu. kembali ke meter aja. gitu. Yes. Ya. Pas satuannya panjang gelombang adalah meter. Oke. Di mana contoh saya ambil frekuensi 100 Hz. Ya, Supaya gampang. supaya gampang Supaya ngitungnya lah gitu supaya ya. 340 meter per detik dibagi 100 seperdetik. Seperdetik, ya. Atau seperdetik ini hertz lah Ya. gitu ya. Ya. Bener nggak gitu? Ya. Atau udah meter per detiknya juga menurut saya sudah dihafal sekarang. Ya, udah gampang. Sehingga Ya. kalau dibagi itu jadi 3,4. 4. Karena 340 dibagi 100 Iya. Hz. 100 Hz ini tergantung frekuensi berapa yang kita pilih. Ya, karena bisa ada kalau kita bicara sub kan bisa 20, 30 sampai 100 gitu ya, hertz gitu. Anggap saya punya subwoofer yang luar biasa indahnya bisa 20 Hz. Ya. Maka si 340 meter per detik dibagi 20 per detik. Ya, kan menyulitkan kalau Pak Raja Kalau terakhir 20 kan nulisnya pokoknya frekuensinya saya maunya 97,5 gitu. Nah, itu kan susah. Susah gitu ya, ngitungnya, baginya. jadi 100 aja gitu loh. Ya. Kalau 20 mungkin masih gampang, 340 dibagi 20. Ya. Berarti 34 dibagi 2, nolnya dicoret. 34 dibagi 2 sampai dengan susah lagi. Cilakanya karena kita hanya untuk mempermudah 100 Hz tadi dijadikan sebuah acuan Itu bahwa banyak loh, banyak yang bahwa begitu. oh ini bukan Iya. 100 pokoknya gitu. Jadi, Padahal iya. frekuensi subwoofer pun tidak hanya di frekuensi 100. Kan tadi konteksnya sedang bahas untuk mengatur jarak antar subwoofer nih. Jadi supaya kita tajam nih gitu. Mungkin gara-gara konten yang kita sebelumnya sih. Duh nggak apa-apa, Kita justru ngomong itu berarti men-trigger kan. subwoofer array itu loh, Ya. itu tinggi sekali itu. Ampun repot itu. Ya. Serius. Itu jangan dulu gitu loh harusnya ya. Tapi ya gimana? Sekarang kita back to basic Ya. dulu lah supaya muter lagi, tapi kita bertambah pelan-pelan. Ya. Pak Yos, pelan-pelan aja. Oke, jadi sekarang sudah jelas ya, 340 dibagi 100 jika frekuensinya 100. Di mana 340 dibagi 100 sama dengan 3,4. Titik Meter. tidak boleh. Ya. 3,4 meter. Ya. 3,4 meter ini adalah panjang gelombang frekuensi berapa? Jadi yang dibahas kan kita bahas 100 tadi. 100. Ya. Tapi kalau kita bahas frekuensi 1000 Hz, Ya. maka panjang gelombangnya berapa? Mundur lagi 0,34 berarti. Gitu ya. Jadi bukannya kita mau belajar matematika atau bagaimana, tapi pakai kalkulator aja. Ya. 340
bagi 1000 seper second, seper detik. Ya, satuannya anggap sudah mengerti nih. Ya, Satuannya sudah mengerti, berarti 340-nya juga sudah mengerti itu misalkan. Dibagi 1000 berarti 1000. itu adalah frekuensi 1 kHz, gampangnya gitu ya. Ya, 1 kHz dengan 1000 kan sama. Sama. 340 dibagi 1000 Sama dengan 0,34. 34 meter. Ya. Nah, ini yang kita salah mungkin. Selalu belakangnya nggak dikasih satuan. Gitu loh. Ya, tapi seharusnya itu Jadi menjadi standarisasi yang kita perlu tahu karena lambda sendiri kan kita sedang bahas ini tentang panjang gelombang. atau lambda Ya. atau one cycle. Iya, di mana panjang gelombang itu satuannya adalah tadi itu jarak Ya. atau Panjang. berarti yang tetap- namanya aja panjang gelombang berarti Nah, meter. ini juga suka aneh-aneh nih. Ada yang ngomong panjang gelombang dengan lambda itu beda. Enggak. Satu panjang gelombang disebutnya satu lambda, juga disebut satu cycle, satu putaran, di mana nanti ada 0 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Ya. Apakah hanya itu? Tidak, ada 0, 0,1, 0,2 derajat. Semuanya ada di dalam sini sampai dia 360 derajat gitu. Nah, itu yang kita sebut satu radian gitu. Makanya itu disebut satu radian adalah derajat radian gitu. Jadi dia disebut one cycle, satu putaran 360 derajat gitu loh. Ya, mudah-mudahan teman-teman nggak tambah bingung ya gitu ya. Mudah-mudahan gitu loh bahwa orang bicara lambda, orang bicara panjang gelombang, orang bicara cycle per second ataupun cycle asal muasalnya seperti apa gitu loh. Jadi dasarnya itu ya. Ya, dasarnya itu dulu. Belum kemana-mana nih. Tapi kalau mau kita aplikasikan langsung tadi misalnya ke subwoofer, tanggung nih. Ya, memang harus Tanggung. kita bahas. Yang namanya subwoofer yang normal, kita ngomong normal loh ya. Ya. Itu kita sebut dia punya arah bunyi kemana-mana. Si 100 Hz ini berbunyi di mana-mana. Jadi kalau ini tolong dicoba gitu, jangan nggak dicoba. Kalau kita punya loudspeaker, apapun itu nggak usah subwoofer. Loudspeaker apapun, yang penting diameternya lumayan besar. Karena kalau diameternya kecil, dia bisa bergetar 20 kali dalam 1 detik, bisa. Ya. Balik lagi nih saya, mengapa dia 20 kali dalam 1 detik? Itulah yang ditemukan oleh Mr. Hertz. Si Mr. Hertz ini menemukan bahwa jumlah getaran dalam 1 detik itu disebutnya hertz. Ya. Tapi khusus untuk audio, kita hanya bicara 20 getaran per detik atau 20 hertz Ya. hingga 20.000 getaran per detik untuk audio, untuk telinga. Karena untuk radiofrekuensi megahertz, Ya. bahkan sampai gigahertz. Gitu loh. Tetap Jadi hertz. munculnya 20 Hz sama 20 kHz itu memang batasan. Kenapa? Karena untuk yang mampu didengar oleh telinga Untuk manusia. sonik. Ya. Jadi ada infrasonik, ada ultrasonik. Di mana ultrasonik dengan Ultraman itu adik kakak sebenarnya. Ya. Jadi dua hal yang berbeda ya, range-nya ya. Ada juga susu ultra. Intinya kalau buat saya juga, tadinya kalau buat saya pribadi kalau ada yang ngomongnya suka kemana-mana gitu ya, saya suka ketawa-ketawa sendiri, ini gimana sih maksudnya gitu loh. Tapi Justru itu kita tapi harus terus- luruskan, jangan sampai kita yang jadi lebih kemana-mana gitu loh. saya tuh ngomong gitu loh. Enggak, soalnya kalau saya yang ngomong nanti nggak dipercaya atau saya malah dimarahin sama siapa gitu. Tapi kalau pada kita ngomong nggak mungkin ada yang marah. Sebenarnya kenapa? Banyak loh yang marah sama saya tuh sejak dari zaman kapan tahu. Cuman saya nggak pernah tahu aja, saya nggak pernah baca kok gitu. Komen atau apapun. Saya biasa aja gitu loh. Karena saya nggak pernah tahu. Berarti pertanyaan saya, kalau satu subwoofer dengan subwoofer yang lain itu jaraknya adalah 3,4 meter. Oke. Berarti kan jaraknya 1 lambda. Ya. Shoot gitu 1 lambda itu. Kalau di sine wave shoot gitu pas tuh. Di sininya 0 meter, di sininya 3,4 meter atau kebalik, di sininya 0 meter, di sininya 3,4 meter kan gitu. Ya. Oke. Jadi Berarti ini subwoofer pertama, lalu ini adalah subwoofer yang kedua, jaraknya 3,4 meter. 3,4 meter. Ya. Ini udah satu Satu Sine cycle, wave. satu sine wave, satu cycle, 1 lambda. Tersebut 1 lambda. Oke, pertanyaan saya.
kan satu subwoofer nih, ini nggak ada dulu. Ya. Ini hilang, belum beli. Oke. Ini belum beli, baru beli satu. Dia kita sebut Omni. Dia menyebar kemana-mana. Ya. Kita ngomong subwoofer, karena yang disebut subwoofer, kalau dia subwoofernya normal, dia pasti punya frekuensi rendah. Nggak ada, tolong dong subwoofernya dikasih 1000 Hz. Gitu. Atau subwoofernya dikasih 5000 Hz. Kayaknya nggak ada deh. Subwoofer itu kita buat sedemikian rupa sehingga cut off frekuensinya. Nah, gitu ya. Kita ulang lagi. Cut off frekuensinya misalnya berada di 150 Hz. Berarti 150 Hz ke 150 Hz ke atas. Oke. Tidak bisa masuk ke sini. Ya. Jadi ada alat lagi nih di sini yang namanya low pass atau high cut untuk ke subwoofer. Ya. Kalau untuk ke subwoofer dia low cut atau high cut. Yang di cut untuk masuk ke subwoofer itu yang low-nya atau yang high-nya. Sekali lagi. Ya. Saya punya semua frekuensi masuk 20 sampai 20 kHz. Ya. Oke. Saya tekan satu tombol. Ya. Tiba-tiba yang keluar dari sini ke subwoofer hanya frekuensi rendah. Ya. Berarti low pass, low-nya yang di pass. Keren banget itu bahasa. Tinggal cut off frekuensinya low pass kita di berapa? Misalnya di 100 lagi nih saya. Ya. Berarti yang di pass yang boleh lewat 100 ke bawah. Di bawah frekuensi 100 Hz. Kalau saya kasih cut off frekuensinya low pass ini di 200, berarti 200 ke bawah. Ya. Kan gitu. Kalau kita kasih cut off low passnya ini di 20 kHz, berarti gendeng. Ya. Karena udah nggak denger juga. Nggak bisa. Si subwoofer ini diciptakan pasti ada frekuensi paling tingginya berapa? Range-nya sudah didesain. Sudah didesain sedemikian rupa. Ya. Saya jamin sekali itu. Berarti jika kita bicara frekuensi, gampang lagi ya, supaya gampang. Saya mau subwoofer saya ini dominan frekuensinya itu 34 Hz. Oke. Jadi wah, itu udah nggak ada bunyinya tuh, susah banget didengar. Dicoba, teman-teman mencoba di YouTube 34 Hz. Ya. Terus bunyikan, dengerin. Oke. Bisa ngerti ya maksud saya? Dengerin entah pakai headphone, karena kalau tidak pakai earphone atau headphone, tetap mengandalkan loudspeakernya handphone, sebagus apapun itu handphone, kayaknya nggak bisa deh. Ya. Ya, kecuali kita tempelkan begini. Jadi si loudspeakernya ini loudspeakernya di mana? Ya. Kita tempelkan gini, baru 34 Hz lumayan terdengar. Oke. 3, 2, 1. Pertanyaan saya, kalau frekuensinya 34 Hz, lambdanya berapa? Panjang gelombangnya berapa? Gitu. Ya. 340 Dibagi 34 Hz. Sama dengan 340. Kita langsung hitung berarti kan cuman 10 kan berarti kan? Gitu kan? Ya. 340 meter 340 per detik dibagi 34 gitu sama kan? dengan 10 meter. meternya ini yang penting gitu loh. Berarti si box ini tidak bisa menahan bunyi supaya tidak keluar karena boxnya nggak mungkin 10 meter. Ya, gede banget. Gede banget gitu. Itu sebabnya kalau kita mendengar subwoofer dari sebuah klub atau mendengar subwoofer dari sebuah mobil,
Dari jauh kita udah bisa dengar dari luar mobil yang bersangkutan kita jedik jedik Ya. jedik. Dari klub yang jauh jedik. Ini Tembus. di sini nih ada klub bagus banget nih. Klub yang sangat terkenal di sini. Jalan kaki nyampe nih dari sini ke sini. Kalau itu tidak diakustik dengan proper, suaranya bisa Itu tembus. kalau saya gitu ya. tidur, kalau malam minggu terutama Masih tembus ya? tembus. Waduh. Kalau buat saya tembus. Karena saya tahu ini ritme. Ya. Jedik jedik jedik. Tapi nggak gede gitu, jauh, lumayan jauh. Bayangin itu, padahal udah jauh dan Udah, dia tetap. sudah ada dalam Tapi ruangan. karena SPL-nya tinggi gitu ya, dan dia akan karena lambdanya juga panjang, dia akan tembus kemana-mana. Itu sebabnya pemain bass dekat-dekat dengan amplifiernya nggak bisa mendengar dirinya sendiri karena frekuensinya rendah. Ya. Kita yang di jauh bisa, kita sudah lebih dari satu lambdanya, gitu bunyinya kok gini gitu loh. Ya, pemain bass itu tidak mengerti audio, susah. Dia gede-gedein bassnya. Gitu loh. Nah, kembali lagi. Jadi si box ini ketebalan dan sebagainya itu tidak bisa melebihi 10 meter. Si box subwoofer. Kan nggak pernah lihat ada subwoofer boxnya gede banget, tebalnya juga 10 meter gitu. Nggak mungkin. Disitulah Dia jadi omni. Ya. Jadi jangan pernah ngarah-ngarahin subwoofer. percuma. Gendeng. Kode wae karena pada dasarnya dia Omni. Kecuali satu box subwoofer yang memang sudah didesain kardioid. Isinya gitu ya. pasti bukan satu biji. Ya, minimal 3 speaker. 3 gitu ya. speaker. Atau dengan desain box yang spesial, sangat Ya. spesial, dia bisa agak kardioid. Ya. Kardioid itu punya arah sedikit gitu. Ya. Ya, gitu bisa di prediction software bisa kelihatan nyata. Yes. Ya. Itu sebabnya ya mohon maaf gitu ya kalau kita belajar dari awal ya seperti ini gitu ya. Karena belum tentu juga kita mengerti yang disebut hertz itu apa, seperdetik itu apa, ternyata getaran per detik, ternyata cycle per detik gitu loh. Jadi dia menyebar kemana-mana nih, juga ke bawah. Dalam hal ini ke bawah itu misalnya ini ada di bumi, misalnya ini adalah earth. Ya. Kalau kita perhatikan banyak sekali orang menaruh subwoofer di earth, Ya. tidak di hanging. Ya. Ada yang tahu kenapa? Karena Kenapa? art menjadi media perambatan dari Kira-kira gelombang bunyi mengapa? itu sendiri. Dicoba ya, jangan teori-teorian, dicoba. Kalau kita punya loudspeaker, ada jedek, ada bassnya. Kalau kita tempelkan ke tanah atau ke lantai dengan kita lepaskan, kita angkat berarti Ya. lebih keras mana? Gitu. Pasti lebih keras yang di bawah. Di bawah. Gitu. Itu sudah begitu. Mengapa? Karena dia memantul dari earth. Ya. Kebetulan dia sudah pasti in phase, bahasanya gitulah. Ya. Ya. Nah, in phase-nya seberapa kita nggak pernah tahu gitu loh. Tapi nggak mungkin out of phase. Yes. Artinya kalau kita tempelkan ke lantai yang solid, Ya. tiba-tiba menjadi lebih pelan, nggak mungkin. Ya. Ke tanah atau ke Earth. tatakan Ke atau ke bumi. earth. Earth itu Ke kan earth, bumi ya, sebetulnya. ke earth, Dan ke bumi. bahasa ilmiahnya adalah ketika dia ada dalam sebuah tatakan, dia menjadi media perambatan. Menjadi media perambatan yang menjadi resonan, yang menjadi dia Yes. menjadi lebih keras Ya. gitu. Mungkin kalau lebih ribetnya begitu bahasanya gitu Ya. ya. Tetapi intinya dicoba. Ya. Oke. Berarti dia kan tidak ada yang mengganggu nih. Dia ke kiri ke kanan, ke atas bawah, yang bawah keganggu sama earth. Ya. Tapi ke semua arah yang bulat gitu ya. Ya. Anggaplah si subwoofer ini berada di tengah-tengah bulatan gitu loh. Ya. Dia merambat kemana-mana. Dia tidak ada yang mengganggu. Tapi begitu saya beli satu lagi subwoofer yang kebetulan pas ininya itu 10 meter, Oke. kita tetap bicara 34 Hz Ya, berarti. ini jaraknya ya maksudnya ya. Oke. Kalau ini misalnya 10 meter berarti kan satu lambdanya 34 Hz. Kalau ini bukan 34 Hz dominan frekuensi yang kita pilih, tapi 100 Hz, maka lambdanya berapa? 340 bagi 100. Ya. 3,4 meter. Sekali lagi, kalau dia frekuensinya 34 Hz, maka 340 bagi 34. Kalau dia frekuensinya 100, berarti 340 bagi 100. Gitu loh. Ya. Kalau dia frekuensinya 80 Hz, berarti 340 bagi 80 kan susah Ya. ngitungnya, makanya Dan- saya
Poin utamanya adalah kata tadi itu dominan frekuensi. Ya. Itu sebabnya peletakan subwoofer ini Tergantung dominan. kita harus tentukan dulu genre musiknya ini Yes. apa. Nanti yang akan digunakan frekuensi dominannya itu di berapa. Yes, Jadi banget. tidak harus dengan angka 100. Enggak. Angka 100 itu adalah angka yang supaya mudah dibagi untuk kita pelajaran teori. Sekarang berarti itulah pentingnya kita mendesain tata letak subwoofer itu harus tergantung dengan genre, kualitas musiknya. Ya. Dominan frekuensi itu kata yang paling tepat yang netizen harus tahu. Karena itu kalau kita demo loudspeaker, biasanya lagunya kan itu-itu aja. Ya. Karena kita sudah hafal lagu ini dominan untuk Frekuensinya kicknya berapa. itu yang kita Sehingga jarak dari Tuning. antar subwoofer itu juga sudah sudah tersesuaikan. dicuning, Ya. sudah dicuning sedemikian rupa. Pertanyaan saya yang mungkin paling susah, selalu saya kalau yang ujung yang paling susah, bahwa dia kan kesini ada sine wave, Ya. kesini ada sine wave, dia rapet, semua ke semua tempat ada. Namanya Omni 360 derajat. Kemana-mana. Ya. Berarti kan ada juga yang kesini kan? Yes. Yang ini juga mungkin ada yang kesini dong. Ya. Pasti. Ya dong. Iya. Kan ini Omni, ini Ya, Omni. bukan mungkin, itu pasti ada yang ke sana. Pasti ya? Pasti ya? Oke. Mungkin nggak? Kalau sekarang mungkin nggak? Mungkin nggak yang ini itu ke atas dulu baru ke bawah, yang ini ke bawah dulu baru ke atas. Sangat mungkin, semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi dong. Karena percaya atau tidak yang disebut anggap 100 Hz. Kembali lagi nih saya kasih 100 Hz karena ngitungnya gampang. Ya. Yang disebut 100 Hz itu kan adalah satu panjang gelombang. Ya. 100 Hz tidak lain adalah 100 getaran dalam 1 detik. Ini agak sulit nih. Ya. Enggak, umum lah itu sudah lah. 100 getaran dalam 1 menit. Itulah arti detik. dari frekuensi. 1 detik. Ya. 100 1 detik, getaran, 1 second ya. Per 100 second. getaran dalam 1 detik. Per second ya. Oke. Yang disebut 1 sine wave itu berapa getaran? 1. 1 getaran kan? Oke. Berarti kalau dalam 1 detik ada 100 sine wave, berarti kan dalam 1 detik ada 100 getaran. Ya. Sekarang hanya ada 1 sine wave kan? Berarti 1 getaran kan? Ya. Berapa detik? Nah, kan jadi sulit. Oke. Dalam 1 detik ada 100 sine wave. Ya. Kalau 1 sine wave berarti berapa detik? Bagi 100. 0,01. Ya. Nah, ini loh. Ya. Pak Yos nerangin. Mungkin ntar saya salah lagi. Lu udah justru diterangin sih. Jadi 0,01 1 detik. detik. Ya. Jadi dari sini ke sini itu hanya 0,01 detik. Ya. Mungkin nggak gara-gara panjang kabel yang berbeda, dia terlambat 0,01 detik. Nah, Mungkin nggak? Yang ini lebih panjang kabelnya gitu, yang ini lebih pendek. Mungkin nggak? Ataupun kabelnya sama, tapi entah karena apa, dia terlambat 0,01 detik. Pak, maaf saya terlambat 0,01 detik. Nggak bisa kamu dihukum push up 100 Hz. Mungkin bisa ngerti nggak maksud saya? ya. Jadi kemungkinan dia terbalik itu kemungkinan banget gitu. Ya. Jadi hati-hati dengan yang namanya polarity. Yes. Positif negatif ini. Nah, oke. Kalaupun ini udah benar positif negatif, kita gunakan polarity checker sekali lagi, bukan phase checker tapi polarity checker. Pertama kali saya dengar bahasa itu di Meyer Sound tahun 2000. MAPP ya. Karena yang kita cek adalah polarity-nya plus minusnya. Pengajarnya berbicara yang namanya phase checker itu salah di dunia ini. Itu bukan phase checker, It itu must be polarity checker. Ya. Oke. Polarity checker, dek sudah bener hijau, dek sudah bener hijau, berarti sudah pasti dia dengan dia in phase. No. Belum tentu. Kalau kejadiannya yang ini ke atas dulu, yang ini hijau juga, tapi ternyata dia ke bawah dulu. Entah bagaimana. Ya. Oke. Berarti itu yang kita sebut out of phase atau in phase. Yang ini ke atas dulu, baru ke bawah. Yang ini ke atas dulu, baru ke bawah juga. Sekali lagi. Sama berarti, sama-sama ke atas dulu berarti kan? Oke. Yang ini ke atas dulu, baru ke bawah kan? Shoot. Yang ini ke atas dulu, baru ke bawah. Shoot. Berarti yang satu di atas, satu di bawah dong. Ya.
itu yang kita sebut out of phase total. Out of phase total. Totally out of phase. Ya. Out of phase sempurna. Ya. Di mana frekuensi yang kita sebut tadi misalnya 100 Hz itu tidak pernah ada di sini. Ya. Di tempat lain ada. Di sini yang dia out of phase, di jajaran ini toh. Ya. Yang lain berkurang bertambah gitu. Ya. Jadi kalau orang ngomong in phase itu hanya ada satu. Kalau dia begini, dari sini juga begini. Itu yang kita sebut in phase. Maka di sini, di jajaran ini dia in phase. Di jajaran ini enggak tahu. Ya. Karena itu interaksi gelombang sine wave antara Ini sub dengan ini terhadap sub. di sini, Ya. di garis ini. Padahal penontonnya di sana. Di sana. Ya. Oke. Di sini malah nggak dapet. Ya. Gitu loh. Kebalikannya, memang kita mau membuat di sini out of phase. Ya. Itu semua akan sangat terbuka, akan sangat mudah jika kita menggunakan prediction software. Ya. Kita harus ulang lagi kayaknya, kan? Atau yang lain belum nonton. Ya. Kalau saran saya nonton yang lain-lain dulu. Kalau belum jelas, komen, kita adakan lagi yang Ya. lebih. Dan bisa nonton yang secara aplikasi langsung kita menggunakan map 3D. Saya bersama David Sabariman, kita udah mencobanya bahkan diadep-adepin. Ya. Sebenarnya bukan TM array ya, karena kita pasang di The Music Place itu satu sub diadep-adepin sama satu sub gitu ya. Jadi bukan array, tapi TM konsepnya seperti TM array. Yang dulu dijelaskan Bob McCarthy dengan konsep TM array sampai akhirnya bisa meledukin LED. Kenapa? Arahnya itu ngantem pas kena di sisi LED TM itu screen. apa? TM? Misalnya. Gimana? TM singkatan apa? TM. Thomas Mundorf gitu ya. Jadi Yang itu menemukan sistem. yang menemukan konsep itu gitu, di mana sub sama sub diadep-adepin ternyata tuh bisa menghasilkan sesuatu. Tergantung ya, bukan berarti Thomas Mundorf itu setup paling benar, enggak. Ada banyak sistem yang kita sudah jelaskan di konten kita. Ada Enfire, ada Gradient, ada TM. Itu Thomas Mundorf itu cuma salah satu dari itu. Ada line sub yang cuma berderet doang. Nah, ini yang kita bahas ini adalah line sub. Yang kita bahas bagaimana nih interaksi satu dengan yang lain subwoofer box ini. Maka sekarang itu yang sudah upgrade, jujur ya, itu jarang sekali menggunakan subwoofer di kiri panggung dan di kanan panggung gitu loh. Mereka sudah membuat sedemikian rupa. Entah kalau mereka nggak mau pusing, udah aja ditaruh tengah dua-duanya, dirapetin begini. Gitulah. Yang kita sebut kemarin block array gitu. Block array. Tonton lagi di konten kita sebelumnya tentang block array dan line array. Dengan line array. Bagaimana responnya gitu ya. Jadi itu udah kemarin mungkin gara-gara itu kali jadi nggak karu-karuan. Ya Pak, jadi sini ada banyak konten-konten yang memang kita harus luruskan. Tadi kita bahas tentang pentingnya kita mengerti satuan ukur dari jarak, dari waktu, karena itu berhubungan sekali dengan di Pro Audio. Lalu ada lagi Pak, misalnya contoh yang dulu Pak David juga pernah sampaikan itu, kalau line array, gimana supaya low-nya hilang? Boleh tolong dijelasin Pak, supaya kita lurusin nih. Line array itu tidak mudah, itu dulu. Sebelum kita mengerti line array, kita harus mengerti dulu point source. Ya. Karena line array itu bahasa utamanya adalah line source. Bahkan lebih utamanya lagi adalah straight line source. Itu dulu ya. Jadi jangan pernah kita melompat ke situ sebelum kita tahu mengapa ada istilah line array. Ini kita udah langsung loncat ke line array nih, yang paling semua orang ngomongnya line array. Nah, kita bahas supaya nggak terlanjur tersesat Pak, yang dengan masang line array kalau diajuin atau dimundurin yang low-nya. Ya, bahaya sekali kalau orang berpikir bahwa line array itu sudah pasti kalau kita maju di satu titik nanti si subwoofernya akan terdengar lebih pelan. Oh iya, itu benar tuh, ada pengajaran kayak begitu tuh. Itu saya nggak tahu, tapi ada urusan bahwa menggunakan prediction software kita bisa tahu bahwa di titik mana frekuensi berapa itu akan mempunyai blank spot. ya. Gitu loh. Jadi jangan
Jangan selalu berpikiran bahwa yang disebut line array sudah pasti di titik tengah kalau kita maju terus ke sini itu bunyi low-nya menjadi hilang. Belum tentu. Belum tentu. Tergantung kita mentuningnya seperti apa. Ya. Kalau seandainya di dekat stage sini misalnya ternyata 2 meter dari stage itu VVIP-nya, very important person-nya gitu loh. Artinya sponsor utamanya gitu. Maka kita ingin, dan kebetulan sponsor utama ini seneng bass gitu, seneng jidik yang gitu. Ya kita tuning di situ yang paling enak bunyinya. Gitu loh. Lain dengan urusannya Mr. Bob McCart. Ya. Itu kan di semua tempat dia mau universal subnya. Aduh, kalau itu selamat berjuang itu gitu loh. Karena itu waktu itu saya kebanyakan diam, saya bilang, waduh, ini gimana cara bikinnya gitu loh ya. Sistem seperti itu tuh bisa, bukan nggak bisa, tetapi ya dengan prediction yang luar biasa, dengan teori yang sangat tinggi, gitu loh, gitu. Saya gitu. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang harus kita ketahui sebelum kita naik kelas ke SMA. Ya. Dari SD naik ke SMP aja udah susah. Dari SMP naik ke SMA lebih susah lagi. Setuju sekali dengan sistem pengajaran di Indonesia bahwa kalau mau ngajar SD, kamu harus S1. Iya dong. Ya. Gitu loh. Kalau kamu mau ngajar SMP, kamu S2. Yes. Kalau kamu ngajar SMA, boleh S2, boleh S3. Kalau mau ngajar S1, kamu harus profesor. Gimana ngajar sih kalau enggak? Kan orang ada prof gitu. Itu ada secara... Ya kalau S1, S2, S3 sih sebenarnya ngajar S1 itu minimal dia S2. Minimal. Ngajar mini S2 itu karena profesor tuh jumlahnya sedikit di Indonesia, kita nggak bisa begitu. Jadi S1 itu minimal yang ngajar S2, S2 harus yang Mungkin ngajar begitu, S3 gitu. Jujur saya kurang tahu ya, tapi istri saya tahu banget karena istri saya sangat akademis. Istri saya tuh S2 ini dan S2 ini gitu. Macam-macam lah, dia senang belajar secara akademis. Saya senang belajar secara vokasi. Dua hal yang berbeda tetapi seimbang. Vokasi itu kejuruan kalau dalam bahasa Indonesia. Lebih spesifik khususnya di dunia pro audio. Kejuruan gitu. Kejuruan banget, bukan akademis. Ya. Tetapi entah bagaimana saya punya hobi, punya cita-cita untuk yang tadi mensosialisasikan ilmu tentang pro audio secara mudah. Tapi kalau ternyata jadi susah, yang salah bukan teman-teman sekalian, yang salah bukan yang tadi kita katakan, yang salah saya mungkin. Bahwa saya memberi contohnya kurang pandai atau terlalu cepat atau bagaimana. Makanya kita harus mempermudah sesuatu yang sulit. Disitulah kualitas seorang pengajar itu bisa satset takdes menyederhanakan sesuatu yang sulit menurut murid-muridnya. Betul. Jadi kalau teman-teman sekalian menonton ini tiba-tiba tidak mengerti, itu yang salah bukan teman-teman. Saya yang salah. Ya. Jadi di komen saja. Itu bro, bahasanya jangan begitu dong gitu loh. Bahasanya coba di lebih rendah lagi atau bagaimana. Tapi sebelum itu tolong ditonton dulu. Jangan satu kali. Gitu. Itu udah umum kalau mantan murid-murid saya ataupun yang masih murid-murid saya itu sudah, Pak kan kemarin sudah. Betul. Kemarin sudah. Ini saya ulang. Saya ulang dengan pertanyaan-pertanyaan. Ayo kan nggak bisa jawab kan? Jangan maju dulu. Ini dulu beresin gitu loh. Ini dulu beresin, kita tahu nggak gitu loh bahwa jarak ini ke sini itu bukan 1 lambda untuk di frekuensi berapa. Tapi jarak ini ke sini itu 1 lambda untuk frekuensi berapa. Nggak mungkin segini itu 1 lambda untuk semua frekuensi, nggak begitu. Jadi tadi itu 100 hanya karena supaya mempermudah gitu ya. Perhitungan. Nah balik lagi Pak David, tadi karena kita memunculkan studi kasus tentang bahwa line array itu semakin diajuin, dia low-nya akan semakin berkurang. Itu salah berarti kan ya? Tidak selalu begitu. Saya tidak bilang salah, tapi tidak selalu begitu. Mohon statementnya Pak, jadi supaya kita bisa luruskan. Jadi gini, jika kita ingin mendengar sesuatu yang baik gitu ya, itu jangan tidak berdasarkan basic teori yang ada. Sebenarnya seperti itu. Mengapa tiba-tiba kita bisa mendapatkan ternyata bagus gitu?
itu karena kebetulan teorinya pas. Statement saya seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita dengan teori ternyata tidak mendapatkan yang bagus, teorinya sudah bagus, berarti ada faktor X. Gitu. Jadi saling berhubungan satu dengan yang lain. Tapi yang tidak boleh adalah kita mengajarkan teori yang basic ini salah. Itu yang paling berbahaya. Ya, balik tentang line array tadi, jadi pendapatnya gimana, Pak David? Mengapa diciptakan sistem yang disebut line source atau straight line source atau line array? Mengapa diciptakan? Karena kita mau mengontrol vertical coverage area. Ya. Yang lain tidak. Oke. Tapi setelah itu berkembang menjadi subwoofer array. Nah, itu panjang ceritanya kalau itu. Jadi kita hanya ngomong line array saja. Lalu hal yang lain juga munculnya kalau tadi mengenai satuan ukur, itu kita juga penting pemahaman. Tapi juga pemilihan diksi atau kata-kata yang sesuai. Karena beberapa konten juga sering ngomong, contohnya ini ya, dung. Nah, itu tadi kan bahas tentang kabel XLR, kabel Akai, kabel Pono. Nah, Enggak. bagaimana menurut pendapat Pak David ini supaya ini generasi di bawah kita ini juga jangan salah, karena XLR itu bukan kabel gitu loh, tapi kan dia konektor. Bagaimana meluruskan penggunaan kata-kata di dalam Pro Audio? Dari awal harusnya kita sudah tahu yang disebut konektor itu apa, yang disebut kabel itu apa, gitu loh. Konektor adalah konektor yang paling standar dalam dunia profesional audio. Konektor itu misalnya adalah konektor XLR, yang biasanya orang normal menyebutnya Canon. Orang normal, kita orang Pro Audio nggak normal. Kita nyebutnya XLR. Kalau saya bercandanya begitu. Karena memang nama dari konektor itu adalah XLR in English. Iya. Dalam bahasa Indonesia XLR deh gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Oke. Itu adalah tipe konektor gitu loh. Ada lagi tipe konektor lain yang namanya jack 1/4 dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris quarter inch. Nah, ini mulai lagi inch nih. Gitu, yang nanti bisa dijadikan sentimeter ataupun milimeter terserah. Gitu loh. Tapi setelah itu ada lagi yang disebut RCA in English, dalam bahasa Indonesianya RCA, nggak apa-apa. Yang kemarin saya juga tahu dari murid saya, mantan murid saya sekarang, dia mengatakan bahwa Spicon itu, dia Google gitu, bahwa Spicon itu ditemukan pertama kali tahun 1908 sekian gitu loh. Jadi sebenarnya nggak terlalu lama juga. Saya pikir Spicon itu baru-baru aja gitu, tapi ternyata memang kurang lebih di tahun segitu, dan yang menemukannya itu saya pikir istilah itu kepunyaan Nutrik gitu loh. Nutrik itu kan merek. Tapi sekarang kan ada Spicon Mogami, ada Spicon segala macam gitu, ada Spicon SPL, ada Spicon apa gitu loh. Jadi sepengetahuan saya dulu itu sejarahnya sehingga orang sampai latah sekarang itu karena penggunaan diksi XLR, padahal itu sebetulnya dulu karena itu yang punya patennya Canon, sehingga orang menyebut wah ini Jack Canon, Jack Canon, padahal maksudnya itu XLR, yang punya paten si Canon. Kemudian contoh lagi Spicon, speaker konektor, kita menyebutnya Spicon, gitu. Spicon konektor itu yang patenin si Nutrik Swiss, di mana Nutrik itu adalah nama brand, nama produk, gitu ya. Lalu Pono Jack 1/4 quarter inch gitu ya, gitu ya. Itu quarter inch maksudnya itu 1/4 inci sebetulnya. Itu yang dimiliki si Jepang, Pak. Akai berarti. Nah, itu Akai. Di mana kita mesti tahu juga. Jadi bukan latah ya, XLR itu apa ya? Bisa dicek di Wikipedia itu. XLR itu kepanjangan dari external line return. Live ya, bukan line ya. Karena ditulis di sininya line. External line return. Gitu. Harusnya sih live XLR logikanya. konektor umumnya merupakan singkatan dari external line return. Gitu. Live harusnya. Jadi maksudnya hidup, maksudnya positifnya. Oh, positifnya, oke. Nah, si return ini adalah kebalikannya si positifnya. Untuk menghilangkan noise. Yes. Jadilah dia balance konektor. Makanya itulah sebutannya kita adalah pembalik fasa. Gitu. Bagus. Iya. Yang disebut di iBox. Iya, makanya dia balance bedanya. Yes. Balance itu karena dia 3 pole. Gitu, yes. Ya.
Betul, bukan unbalance gitu. Yes. Unbalance nggak ada yang ngebalikannya, nggak ada yang ngebalikinnya gitu. Ya semuanya sebenarnya sambung menyambung. Wow, jadi sebegitu detailnya kita penting mengerti dasar-dasar. Konektor, Itu baru konektor gitu Pak ya. Ya. kabel beda lagi. Kabel beda lagi. Beda lagi kabel itu menghantarkan listrik. Yes. Oh, betul Jangan nggak sih? sampai karena kabelnya sudah disolder konektornya lalu kita sebut kabel XLR Nggak begitu. gitu. Nggak, Kabelnya tetap kabel mikrofon namanya. atau gitu. kabel loudspeaker atau Misalnya. kabel line atau Ya. atau kabel ISIBU. Yes. Beda. Ya. Jadi kabel dengan konektor dua hal yang berbeda. Saya sangat-sangat ngajar itu kalau saya ngajar mixer. Ya. Bahwa ini konektor namanya XLR. Ini konektor namanya quarter inch TS. Ya. Yang ini quarter inch TRS, yang ini RCA, yang ini combination atau combo konektor. Sekarang lebih berat lagi. Saya mau tanya sama Pak Yos, live ini loh ya. Ya. Misalnya live. Ya. Pak Yos, formatnya mixernya Digico misalnya. Digico. Ya. Format digitalnya namanya apa? Format digital atau protokolnya nih? Protokolnya. Pertanyaan. Nah, jadi itu beda ada hal juga Ya. gitu. Karena kalau protokolnya dia bisa pakai fiber optik di mana Ya. konektornya namanya optocore. Tolong diperjelas. Ya. Berarti optocore itu konektor. Konektor. Oke, kabelnya fiber. Ya. Fiber itu fiber beneran loh ya, fiber itu Yes. kaca. Ya. Jadi ada sinarnya. Yep. Ya, oke. Itu berdua tuh, konektor dengan kabel. Yes. Nah, sekarang sudah berkembang lagi gitu loh. Apa MADI maksudnya format itunya? Ya, MADI itu MADI udah itu lama. protokol juga maksudnya. Ya, itu udah lama, protokolnya ya. tapi mungkin menggunakan bahasanya kabel Pak Yos coax, ya. itu protokol, bahasa saya format digitalnya. Oke, karena memang MADI sendiri kan multi channel audio digital interface. Itu gitu. formatnya MADI. Iya. Formatnya MADI. Ya. Ya, oke. MADI itu bisa pakai fiber. Ya. Terserah. Ya. Nah, sekarang yang Digico pakainya apa tadi? Fiber apa namanya? Optocore. Optocore kan Fiber optik ini ya. optocore konektornya. Konektornya optocore. Kabelnya fiber optik. Fiber. Jadi formatnya itu dia bisa jalurnya dia pakai fiber, bisa pakai kabel coax itu MADI, bisa satu lagi yang entry level kayak misalnya dulu SD9 gitu, SD9 itu menggunakan UTP kabel gitu. UTP itu Cat6 gitu, Cat6 konektornya. Cat6 konektor apa kabelnya? Oh, kalau Itu dia. Cat6 sebetulnya formatnya dalam ininya Cat6 nama kabelnya. Kabelnya toh? Ya. Kabelnya gitu loh. Banyak soalnya banyak. Saya sendiri Ya. nggak hafal, serius. Nggak pernah hafal lagi. Sama juga dengan PM10 Yamaha. Oke. Itu juga punya format sendiri sekarang. Sampai sejauh itu kita harus mengerti yang mana yang kabel, yang mana yang konektor, yang mana yang protokol atau formatnya gitu loh. Sampai sedalam itu. Di luar kalau kita ngomong analog sama digital berbeda lagi. Jadi sampai mau dibilang mumet ya mumet, mau dibilang jelimet ya jelimet, tetapi kalau kita tidak lakukan ya terserah gitu. Kita akan tetap di situ. Jangan sampai seperti saya tadi lupa ya, saya ngomong lupa gitu. Nanti saya cari, kalau sudah ingat nanti saya kasih tahu. Gitu. Ya, dan silahkan netizen se-Indonesia Raya semuanya bisa search, bisa di googling sendiri, dicari karena memang keilmuan ini semuanya terbuka. Sekali lagi kita membuat podcast ini bukan kita menggurui, mengajari, keminter, tidak. Tapi justru kita punya kecintaan kepada industri ini. Kita tidak mau ada pengajaran-pengajaran yang tanpa sadar pelan-pelan nanti membuat banyak orang akhirnya menjadi tersesat. Itu yang kita harus luruskan. Karena kalau keilmuan secara teknis itu ada dasar keilmuannya. Yes. Beda dengan kita berbeda pendapat karena tempe ini aku suka bacem karena saya suka manis, tapi ada juga yang suka gurih di oseng gitu. Saya suka yang pedes. Itu oseng-oseng mercon gitu namanya. Nah, itu taste gitu. Ada orang suka pedes, ada suka manis, ada suka asin gurih gitu ya. Itu bisa debatable. It depend on taste. Tapi kalau
basic keilmuan Nggak bisa kalau itu iya dan tidak gitu. Itu biner 0 atau 1 gitu. Kebenarannya itu sesuatu yang fix gitu. Nggak bisa diapa-apain ya. Jadi kalau kata orang back to basic, back to basic, back to basic. Dari saya kecil saya sering sekali dengar perkataan back to basic, back to the basic, back to the basic. Mengapa? Karena kalau otak kita udah diisi terlalu banyak, Ya. nanti basicnya lupa gitu loh. Jadi back lagi ke basic, Yes. ntar dia bisa bertambah panjang. Begitu. Oke, thank you banget Pak David. Ya. Raja terakhir, kita sudah membedah beberapa hal yang berhubung dengan konten-konten yang lain, dan ini sekali lagi kita tidak menyerang pribadi siapapun, kita tidak menyindir apapun, kita fokus kepada pengajaran basic audio. Jadi buat netizen se-Indonesia Raya, kalian yang menemukan kesimpang siuran pengajaran atau diksi kata-kata, penggunaan hal yang ilmiah dan ternyata ditemukan arti yang salah, silahkan tulis di kolom komen. Kira-kira netizen mau kita bahas apa supaya kita bisa meluruskan banyak hal di industri ini. Buktikan kecintaanmu dengan pro audio industri di Indonesia. Apa yang kita lakukan ini dedikasi kita karena kita mencintai industri ini. Setuju Pak David? Sangat-sangat setuju. Closing statement dari seorang Pak RT, raja terakhir, pentingnya satuan ukur yang benar, pentingnya penggunaan kata yang benar, pentingnya menggunakan istilah-istilah yang tepat di industri pro audio. Silakan. International standard artinya bahasa standar untuk pro audio itu keharusan untuk kita ketahui karena kita tidak mau bekerja secara internal. Kita akan bekerja bersama bangsa lain. Kita akan bekerja dengan audio person dari semua negara di mana mereka mempunyai bahasa persatuan intinya untuk orang audio itu. Ya, jadi jangan sampai kita tidak mengetahui standar secara internasional. Terima kasih. Karena itu penting ya Pak ya. Karena kita sebagai sound engineer, kita sebagai pelaku industri jangan sampai international artis yang datang ke Indonesia show dengan engineer dan alat-alat yang komplit mereka bawa, begitu ketemu dengan engineer lokal di Indonesia, bahasanya orang nyambung. Can I have Canon please? Ya gitu kan. Jadi kita harus ngerti bahasa mereka sebagai dari sebuah standarisasi internasional. Bersyukur kita ini punya budaya yang cukup banyak, tapi juga ada bahasa Indonesia yang menyatukan banyak adat, banyak etnik, banyak. Karena kalau di Sunda dia ngomong cokot gitu, ngelempar batu bata itu nangkep gitu. Ya, digigit tangkep. Tapi kalau di Jawa cokot, masa batu bata suruh gigit gitu. Karena itu ada bahasa internasional untuk audio. Yes. Ada bahasa daerah tadi, tapi yang mempersatukan apa? Bahasa Indonesia. Ada banyak bahasa-bahasa ngeslengnya engineer di mana-mana, tetapi ada standar bahasa internasional di industri pro audio. Itulah yang mempersatukan Keren. kita. Amin. Pentingnya berani belajar audio di sini yang mempersatukan kita. Dasar audio itu sangat penting supaya analytical skill kita ketika kita menjadi pelaku industri itu semakin kuat. Maju terus pro audio industri Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace. Pro Media, we serve you better.